semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Alisa dipersilakan untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan absen terlebih dahulu. Almina, hadir Bu. Eka, Hadir Bu. Ani, hadir Bu. Nabila, Hadir. Kalisa, Hadir Bu. Hawa, hadir Bu. Alhamdulillah sudah hadir semua. Nah, anak-anak, dari ini kita akan mempelajari mengenai dokumen transaksi perusahaan manufaktur. Nah, tapi sebelum itu ada yang tahu nggak sih apa itu perusahaan manufaktur? Saya Bu. Boleh? Menurut saya perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang memproduksi barang dari bahan mentah menjadi barang jadi. Oke, betul. Jadi perusahaan manufaktur ini identik dengan pembelian bahan baku kemudian diolah menjadi barang jadi dengan mengeluarkan biaya-biaya untuk memproses bahan baku tersebut. Kalau contoh perusahaan manufaktur itu apa aja ya? Pabrik makanan, ya itu ada lagi pabrik tekstil Bu. Oke, jadi selain itu juga ada pabrik farmasi, pabrik otomotif, dan lain sebagainya. Ini jadi manufaktur secara luas memiliki arti sebagai proses mengubah bahan baku menjadi suatu produk. Proses yang dilakukan meliputi perancangan produk, pemilihan material, dan tahap proses produk tersebut dikerjakan. Dengan perkembangan zaman, manufaktur menggunakan mesin atau alat dalam pembuatan produknya. Karena tersebut dapat menunjang kegiatan proses produksi yang dilakukan dan dapat memaksimalkan proses pengolahan dari suatu produk dalam perusahaan manufaktur. Selanjutnya, fungsi perusahaan manufaktur ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fungsi produksi, kemudian ada fungsi pemasaran, dan yang terakhir ada fungsi administrasi dan keuangan. Dan kalau fungsi pemasaran itu ngapain ya menurut kalian, ada yang tahu? Untuk memasarkan barang supaya dijual lebih. Oke, betul. Supaya produk bisa sampai ke konsumen dan menghasilkan keuntungan. Nah, kalau fungsi produksi ini, jadi kan perusahaan manufaktur memproduksi barang yang akan dijual pada konsumen. Nah, jika tidak ada perusahaan manufaktur, maka tidak akan ada pula produk di pasaran yang dibutuhkan konsumen. Nah, kalau fungsi pemasaran itu, seperti yang sudah dijelaskan, jadi perusahaan manufaktur tidak hanya memproduksi barang, tetapi juga memasarkannya ke konsumen. Selanjutnya, fungsi administrasi dan keuangan. Perusahaan manufaktur memproduksi barang dari bahan mentah, kemudian melalui proses yang panjang, bahan mentah tersebut menjadi barang jadi yang siap dipasarkan ke konsumen. Oleh karena itu, perusahaan manufaktur sangat berperan penting dalam perekonomian di Indonesia. Selanjutnya yaitu kegiatan perusahaan manufaktur. Nah, jadi tadi kan kami sebutkan dokumen transaksi. Jadi apa sih dokumen transaksi itu? Jadi dokumen transaksi itu merupakan output yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan adanya transaksi. Nah, kegiatan pokok perusahaan manufaktur ini berarti dalam pengembangan produk, pengolahan bahan baku menjadi produk yang siap dijual kepada konsumen atau pembeli. Nah, juga namanya kegiatan pokok perusahaan manufaktur terdapat sistem informasi yang digunakan antara lain
Yang pertama adalah sistem akuntansi pokok. Nah, ini tuh sistem akuntansi ini terdapat dokumen sumber yang datanya akan digunakan untuk sumber pencatatan dalam pencatatan akuntansi, baik jurnal dan pembantu akuntansi. Selanjutnya ada sistem akuntansi biasa yang difungsikan untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan adanya piutang dan berkurangnya utang. Selanjutnya ada sistem akuntansi utang yang difungsikan untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan adanya utang dan berkurangnya utang. Selanjutnya ada sistem akuntansi penggajian dan upah yang difungsikan untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan perhitungan gaji dan upah karyawan serta pembayarannya. Selanjutnya ada sistem akuntansi biaya untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pembayaran produksi dan pembelian biaya. Selanjutnya ada sistem akuntansi kas yang difungsikan untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Lalu ada sistem akuntansi persediaan yang difungsikan untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan mutasi persediaan yang disimpan di gudang. Lalu yang terakhir ada sistem akuntansi aset tetap yang difungsikan untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan mutasi aset tetap. Selanjutnya ada jenis dokumen perusahaan manufaktur. Nah, jadi dokumen transaksi dalam perusahaan manufaktur mencakup dokumen yang menunjukkan kegiatan transaksi yang dilakukan dalam perusahaan manufaktur dan berkaitan dengan aktivitas pengolahan bahan baku menjadi suatu penjualan. Nah, jadi dokumen manufaktur ini yang pertama ada faktur penjualan. Faktur dokumen resmi yang diterbitkan oleh penjual atau perusahaan kepada pembeli sebagai bukti transaksi pembelian barang secara resmi. Nah, ada yang tahu nggak sih fungsi faktur pembelian itu apa? Jadi, Faktur pembelian itu fungsinya untuk mencatat pembelian yang dilakukan secara kredit. Merupakan dokumen yang diberikan oleh pembeli kepada penjual untuk menyatakan setia pemesanan atau pembelian. Nah, berikut ini merupakan contoh faktur penjualan dan faktur pembelian. Selanjutnya ada bukti penerimaan dan pengeluaran barang gudang, merupakan dokumen resmi yang digunakan untuk mencatat transaksi barang masuk dan keluar dari gudang. Nah, dokumen ini berfungsi sebagai bukti sah untuk kegiatan operasional gudang dan penting dalam proses pengelolaan persenjataan. Selanjutnya ada daftar gaji dan upah, digunakan untuk pencatatan terkait gaji karyawan yang dihitung berdasarkan jam kerja dalam proses produksi di dalam perusahaan manufaktur. Lalu ada laporan produksi yang merupakan bukti pencatatan yang terkait dengan harga pokok produksi untuk ditransfer ke gudang produksi. Selanjutnya ada bukti pengeluaran dan penerimaan kas. Nah, kalau bukti pengeluaran kas ini merupakan bukti transaksi yang berkaitan dengan pembayaran utang gaji dan pembayaran lainnya. Lalu, untuk bukti penerimaan kasnya adalah dokumen yang membuktikan bahwa perusahaan telah menerima pembayaran dari pelanggan atau pihak lain. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, kalau perusahaan tidak mencatat bukti pengeluaran kas, kira-kira apa nih yang bakal terjadi? Saya pun menjawab. Keuangannya bakal jadi nggak jelas dan bisa aja adanya kerugian Bu pada perusahaan tersebut.
Oke, benar banget. Jadi keuangannya itu bisa jadi nggak jelas dan bisa menimbulkan kerugian ya. Itulah kenapa semua dokumen ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Nah, ini merupakan contohnya. Bisa dilihat. Oke, biar kalian pada semangat lagi nih. Sekarang kita akan masuk pada sesi editing. Jadi kalian nanti bisa coba menghapusnya dari gabungan gambar atau emoji. Jadi yang jawab bisa diketik. Ayo coba. Kamu itu ya. Satu, dua, tiga. Boleh. Itu kan X ya, berarti salah tiga bu, salah tiga. Belum Meka. Akhirnya lihat. Bilang makasih dong. Ya, Masih. Satu, dua. Saya Saya suka bumi. Jawabannya ya, satu, dua, tiga. Masih ada lagi, Bu. Udah ya. udah bu, bagian. Oh masih. Ini sih orang ada saya. Aku dia Kamu dicium ya, Bu? Masih. masih ada, Bu. Satu lagi. Arnita udah kenal Ini Satu, dua, tiga. Ada. Jadi bentuk pelajaran ini. Oh, ada tugas yang harus kalian kerjakan secara individu. Nanti karena berdasarkan waktu tugas ini bisa kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Jadi karena pembelajaran hari ini sudah selesai, apakah dari kalian ada yang ingin bertanya atau sudah paham semua? Dari pembelajaran hari ini ada nggak yang mau menyimpulkan? Saya boleh.
Jadi untuk materi kali ini itu membahas tentang perusahaan manufaktur yang merupakan pilar penting dalam industri yang berfokus pada pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, untuk menjaga stabilitas keuangan dan operasional, perusahaan manufaktur itu membutuhkan sistem informasi akuntansi yang lengkap dan terintegrasi. Dokumen-dokumen transaksi itu seperti faktur, bukti kas, laporan produk, serta sistem akuntansi seperti kas, biaya persediaan, dan aset tetap sangat penting dalam mencatat dan mengontrol aktivitas perusahaan. Semua ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan dalam bisnis manufaktur. Terima kasih ya, ini sudah bantu menyimpulkan. Baik, usai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita dimulai. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kalisa. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Itu cukupkan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, ini mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi